Ya, Jadi potlot itu sudah syariah dan Iya, itu tuh sebenarnya ya gitu. sebenarnya dengan kepergiannya beliau itu pada saat minggu lalu itu udah otomatis perannya beliau kita take over dan bisa merehab ratusan orang gratis iya, gitu. betul. Kayak dokter rumah rehab itu kontaknya sama Bunda, sekarang udah sama kita. Beliau ini punya rumah Quran, Bang Ferry. Nah, Kita lagi bangun pondok tahfiz. tapi oke. Itu kita pernah menggalang dana untuk rumah sakit Di Indonesia yang kan rumah sakit Gaza. galang dana, akhirnya terkumpul lah puluhan miliar rupiah. Sehingga isinya itu Lewat ada sumbangsi slang di dalam. alhamdulillah. Setiap penghasilan kita sebelum dibagi itu dipotong zakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ini perasaan agak beda nih. Ini bukan podcast biasa. Bukan sekadar kalau sama Didi, walaupun jabatan beliau Chief Marketing Officer, Siap. salah satu bos ya. Oh iya. Saya nggak terlalu grogi karena teman dari sekolah. Tapi sebelah ini nih, Waduh, ampun. Ivan Ampun, Om. Kurniawan Arif, ya, Arifin ya. Arifin. Iya. Saya baru nyambung kenapa disingkat Ivan K itu. Iya, Kalau betul. biasanya Ivan dan K kan Kurniawan kan. Iya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya. Sehat. Didi apa kabar? Alhamdulillah. Grogi juga kah? Iya, dua idola nih kata orang. Fokus kita ke beliau. Ya benar. Ya, kita akan ngobrol banyak hal ya. Tadi sebelum tampil di sini juga kita ngobrol santai. Ternyata ada darah-darah Minangnya juga ya. Ada. Keluarga Bako ya. Iya. Ini jadi sangat chauvinistik aja ini. Sangat Minang. Minang sekali Tapi ya. keluarga Bako, keluarga ayah ya, di Bukit Tinggi ya. Keluarga orang yang levelnya harus makan enak. Oh gitu. Iya, Kalau benar. nggak bisa makan biasanya. Ya, karena kalau tidak ada rasa orang Bukit Tinggi Iya, udah ditinggalin itu. masih ada darah-darah itu nggak? Makan Padang harus enak. Masih. 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 Tapi badannya ideal gimana? Ya nggak sering-sering berarti kan. Menunya juga dipilih-pilih juga. Menunya Jangan dipilih-pilih. yang jahat-jahat. Iya, jangan yang jahat-jahat. Tunjang gitu ya. Iya betul, badan ideal karena pekerjaan juga membutuhkan itu ya. Iya. Mau nggak mau. Sudah 19, 20 tadi malah album Iya. bersama Slang. Betul. Perjalanan yang panjang, Betul. suka dukanya pasti banyak itu. Pasti. Suka dukanya sudah banyak diulas oleh berbagai media. Iya. Nah kita cerita Yang lain ya? yang lain Yang lain. Oke. Didi sendiri juga mau menantikan kayak mau nanya-nanya nanti Boleh. feel free Boleh bertanya ya, aja. boleh ya. Siap. Tapi jangan yang banyak diulas oleh podcast lain. Oh iya dong. Oh iya. Siap. Itu yang saya Biar tunggu. beda. Biar Harus beda. kita temukan apa makanan Minang kesukaan. Saya ada cerita menarik tentang beliau ini yang saya juga baru tahu. Wah, luar biasa ternyata Apa ya. tuh, Di? Maksudnya ya kayak tadi cerita ya, kita dulu mungkin mengenal Slang itu dengan sisi A gitu. Nah, ternyata kesininya banyak sisi B, sisi C yang nanti kita ungkap. Sampai Z ya. Sampai Z. Karena Ivan K itu memang 26 bersaudara. Iya, karena ada A, Ivan A, Ivan B. Oh dihitungin dari KL. Itu lucu-lucuan bapak-bapak gitu. Kan Maggie Z itu punya saudara 25. 26 ya. 25 orang bersaudara. Iya, 26 bersaudara. Karena Maggie Abdul A, 26 ya. Maggie B. Ini sudah memulai dengan candaan bapak-bapak ini. Lihatlah kualitas kita ya. Jadi tadi kan kita sudah sempat diskusi banyak hal. Ya. Dan salah satu yang belum sempat mungkin dituturkan adalah kan ada fase-fase yang penting di Slang ya. 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 Terutama ada peralihan gaya hidup dan segala macam. Betul. Dan saya dengar-dengar ada nuansa religiusitasnya ya. Salah satu album tahun berapa ya? Doa itu. Itu kalau nggak salah 2015 mungkin. 15 ya? Ya. Oh cukup lama juga ya. Lama. Dibandingkan album terakhir Joget 2023 ya. Iya, itu lama. 2015 2016 sekitar itu.
Jadi ada pendekatan agamakah atau memang waktu itu belum ada perubahan, itu semangatnya apa ya? Sebenarnya kalau dari album pertama itu saya belum masuk ya. Ya. Saya masuk ke album ke-6. 96 ya. 96. Ya. Itu sebenarnya sudah ada. Bim Bim udah menulis lirik. Kayak dia bilang apa namanya? Aku ingin kembali suci seperti dulu. Iya. Pada saat itu Bim Bim nulis mungkin dalam kondisi yang nggak suci, tapi dia punya ada kesadaran dalam batinnya. Iya, betul. Alam bawah sadar lah itu ya. Bahwa dia pengen kembali suci seperti dulu lagi. Itu kan berarti kan udah ada sebenarnya. Ya kan? Tapi yang akhirnya kita sudah melewati fase kelam kita tahun 2000. Akhirnya ujung-ujungnya yang bisa menjadi senjata pamungkasnya kita untuk selesai terhadap hal itu semua, ya memang hubungan kita Ke Allah yang merucut ke atas. Nah, itu pendekatan itu ada. Tapi yang saya mau sambungkan dengan cerita berikutnya adalah kan semangat religiusitas itu sudah ada sebenarnya di diri Slank jauh sebelum bahkan ini ya suci itu tadi. Karena semangat berbagi kan sudah dilakukan Slank dari mereka sudah sangat terkenal kan. Iya sudah. Itu malah sejak dari awal. Dari awal kan. Dari awal. Jadi, nah di generasi berikutnya Slank, yaitu di era Bang Ivanka, itu pola berbagi apa yang dilakukan biasanya sama teman-teman Slank ke banyak orang ya? Apakah ada momen kepada Atau timnya, dikhususkan gitu dipotong mungkin ya, gitu atau tim. ada yang sedang mengalami musibah gitu dan segala segala macam. Pokoknya kita sejak kalau saya pertama kali masuk ya, setiap penghasilan kita sebelum dibagi itu dipotong zakat dulu. Sudah dari awal. Oke. 2,5% potong Itu dulu. memang dari bunda atau memang Ya, ini boleh ya? Boleh. Yang punya diskusi silakan terus. Ya, Dari bunda atau memang manajemen yang memang sudah ini dari awal? ya pastinya kan bunda kan orang tua yang apa namanya menaungi kita kan. Ya, dengan keilmuannya dia tentang agama mungkin udah dalam banget kan. Ya terus kitanya juga sepakat zakat tuh penting gitu dalam rangka mensucikan bla bla bla. Jadi potlot itu sudah syariah dari Dari dulu sebenarnya ya gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi biasanya misi sosial apa sih dalam berbagi itu selain di internal kan? Apakah kan saya dengar dulu ada konser-konser amal juga yang Slank pernah terlibat ya. Itu Yang Aceh tuh kalau nggak salah ada tuh. Yang Aceh sebenarnya ada satu hal yang mungkin masyarakat juga banyak yang nggak tahu gitu ya. Waktu pas terjadi perpecahan perang yang terakhir Israel Palestina kan. Kan orang pada nanya kan. Slank lu apa kontribusi lu? Kontribusi lu buat ini kan katanya. Kita sih diam-diam aja, kita diam. Akhirnya ya udah deh kita share deh. Jadi tahun 2010 itu kita pernah menggalang dana untuk rumah sakit di Indonesia yang kan rumah sakit Gaza. Jadi pada saat itu rumah sakit Gaza itu sudah terbangun fisiknya. Iya, betul. Tapi isinya nggak ada. Isinya nggak ada. Akhirnya kita menggalang dana sama BNI, masalahnya nggak apa-apa disebut ya. Iya, nggak apa-apa. Galang dana, akhirnya terkumpul lah puluhan miliar rupiah. Sehingga isinya itu lewat ada sumbangsi Slank di dalam. Alhamdulillah. Berarti kalau dalam sengketa internasional, Slank bisa jadi ini ya, gugat ya. pihak menggugat. Bisa. Iya, itu Makanya Mercy kan yang menggagas rumah sakit Indonesia itu kan Mercy menggugat terkait itu kita bareng sama Mercy pada saat itu. Keren. Ini baru terungkap, baru tahu ya. Ini pertama kali nih dari podcast Rumah Zakat berarti. Makanya subscribe. Jadi ada banyak hal korelasi dengan ini. Nah, nih kesadaran begini gimana teman-teman Rumah Zakat menaungi ya? Iya. Ada keinginan untuk berbagi, pola-pola apa sih yang dipakai untuk kemudian kan sebenarnya
semangat berbagi itu kan bukan sekedar semangat seberapa level iman kita ya. Betul. Nah, orang kadang punya kesadaran sosial. Ya. Nah, rumah zakat kan Betul. punya peran luar biasa. Kan? Aduh. Nah, cara meningkatkan kesadaran teman-teman ya artis seniman gitu ya. Itu apa sih biasanya di? Ya. Jadi kan kita ini sudah 7 kali berturut-turut nih menjadi negara paling dermawan sedunia. Sedunia. Oh gitu ya. Nah, Urutan berapa kita? nomor satu. Nomor satu. Wah, Masya Allah. Dan dari penelitiannya itu memang faktor utama yang kemudian mempengaruhi kenapa kita jadi negara paling dermawan karena faktor agama ternyata yang pertama itu. Oke. Nah, dengan mayoritasnya kita umat Islam, di Islam kan diajarkan tuh terkait dengan bahwa berbagi segala macam gitu ya. Yang itu kemudian membuat ya otomatis jadi ya karena kita dominan 80% lah ya, hampir 85% Muslim, ya otomatis ya pasti paling tinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Okay. Nah, ini kan perlu apa ya? Perlu sebuah wadah yang jadi gini. Kan kita beberapa kali itu melihat kalau di Ramadan misalnya, kita melihat ada orang yang berduit misalnya, kemudian ngumpulin massa tuh. Orang berbondong-bondong tuh. Ya, antri Yang kemudian sampai kan ada yang sampai meninggal, ada yang sampai dirawat karena itu yang dia dapetin juga dari nilai ya nggak ukurannya dalam tanda petik nggak seberapa gitu dan tidak memperbaiki taraf hidup mereka. Nah, kemudian kita hadir mencoba untuk memfasilitasi itu. Kalau kata anak sekarang bridging kan gitu ya. Ada sebagai jembatan. Nah, memang walaupun resikonya jembatan apa? Ya siap-siap aja diinjak, di apa? Ya namanya memfasilitasi ya. Nah, fasilitasi itu kan ada orang yang tipikal, apalagi kalau anak-anak Gen Z nih. Karena Gen Z ini tipikalnya kan apa ya? Kami Gen Z loh berdua. Tahu Pak Ferry. Seperti bapak-bapak ini. Nah, itu memang kita ada penelitiannya tuh, ada data. Jadi dari donatur kita yang secara rutin berdonasi di rumah zakat, itu ada tipe-tipe dan itu memang melihat berdasarkan tadi itu generasinya. Nah, memang sampai ke generasi Gen X itu tipikalnya memang kasih selesai. Karena apa? Karena merasa memang kewajiban gitu ya, mungkin ilmu yang disampaikan dulu dari orang tua kita bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak lihat, jangan sampai melihat kan gitu ya tipikalnya. Nah, itu sama, selesai ke rumah zakat selesai. Hanya rumah zakat saja yang kemudian kita mencoba menampilkan dampak dari yang Bapak Ibu titipkan ke kita, ini loh bentuknya. Bentuk sebagai servis saja lah. Ya. Tapi kalau milenial, apalagi Gen Z, wah itu tipikalnya harus kelihatan, harus tahu ya. Harus tahu. Dan itu di satu sisi bagus buat kita sebagai lembaga, bahwa itu bagian dari pertanggungjawaban kita ke masyarakat bahwa ini betul loh. Nah, masuk ke pertanyaan Bang Ferry tadi, bagaimana memfasilitasi influencer lah barangkali ya, influencer, para artis. Memang kita di momen-momen tertentu memang berupaya menjangkau seperti slang dan segala macam. Dan alhamdulillahnya tuh kita ketemu Bang Ivan ini, Bang Ferry, lewat orang lain yang kemudian ketemu aja. Nah, ketemu aja. Itu kita ketemunya orang Kadin. Nah, yang orang Kadinnya ini kebetulan sepupunya Bim Bim. Nah, beliau yang mengenalkan kemudian ke Slea. Itulah ketemunya tuh gitu. Ketemu aja gitu. Nah, yang kemudian kita memang tentu berharap kita memfasilitasi dari influencer-influencer ini bahwa itu kemudian apa yang mereka titipkan ke kita itu juga berdampak kepada
kepada slangnya gitu. Kan beda tuh Ferry Amsari kasih zakat. Oh, Ya, kan nilainya sama ya. iya. Katakanlah zakat fitrah lah gitu Iya, ya. oke. Nilainya sama, tapi kalau orang lihat Bang Ivanka ya, kasih orang slang punya kesadaran religius yang baik, kenapa saya tidak? Kan? Ya, iya. Yang ngekorin bakal Menginfluence banyak. ya, gitu ya. menginfluence ya. Ya, walaupun zakat penghasilan pasti lebih banyak. Jadi kalau di Jakarta sehari-hari di mana, Bang Ivanka? Kalau saya rumah di Kalibata. Kalibata ya. Kalau kegiatan sama slang tuh biasa di Jalan Potlot yang nggak jauh. Nggak jauh ya, dekat. Dua kilo lah kalau dari rumah saya. Jadi besok kurbannya di Kalibata atau di Potlot? Kalau saya biasanya di Kalibata. Kalibata. Idul Adha besok Idul ya. Adha Di besok. Kalibata. Iya. Ya, nggak terlalu jauh dari sini ya. Dekat. Dekat. Nah, itu biasanya nyumbang kambing harganya Jakarta berapa ya? Sekarang berapa? Sejuta. Ya, Lebih. Dua. Sorry, maaf. Saya masih di Padang. Harga kambing beda. Itu, makanya kan saya ingat tuh harga kambing itu kan sama dengan 1 dinar kan? Ya. 1 dinar emas. Emas, kan? ya, betul. Itu kan kalau di sana emas ini sekarang kan 2 juta ya. Oh iya, beda lagi ya Sekarang sekarang. 2 juta berarti harganya naik tuh kayak. Iya betul. Bakal naik. Ya. Nah, kalau di gara-gara Donald Trump juga. di kami itu kemarin salah satu faktornya kalau di kita donatur itu memang secara jumlah ini menurun, Fer. Jumlahnya. Bang Ivan. Secara jumlah orang. Donatur, oke. Karena apa? Karena nisab zakat naik. Oke. Karena apa? Ya kembali ke Trump tadi, emas naik. Nah, tapi alhamdulillahnya secara jumlah orang menurun, tapi secara nilai angkanya meningkat. Karena apa? Ya kan karena nilai emas naik, yang berarti kan yang memang punya penghasilan yang lebih dari itu yang kemudian berzakat gitu. Iya. Jadi Kalibata jadi pilihan beliau. Potlot mungkin slangnya ada ya. juga, ya. Slangnya Ya. Okay. Nah, itu gimana tuh caranya secara hukum ya? Oke. Kan beliau ini besok di Idul Adha bakal 2 tuh nyumbang. Satu di Kalibata, satu di Potlot. Iya. Masa surga hak beliau itu nilai kewajibannya tidak akan hilang untuk personal walaupun selain sendiri sudah nyumbang di Potlot ya. Tetap urusan jadi kalau yang disampaikan Rasul itu terkait hadis kalau bahwa kamu mampu berkurban kalau kamu tidak berkurban sedangkan kamu mampu, jangan dekati tempat sholat tempat ibadahku kata Rasul. Itu memang itu sifatnya adalah jadi satu keluarga itu memang yang mampu tadi ya wajibnya itu hanya untuk satu hewan sebenarnya. Satu hewan ya. Jadi misalnya keluarga Bang Ivan nih itu tuh cukup 1 domba itu sudah menggugurkan kewajiban tadi itu. Kewajiban yang mampu ya. Kalau yang tidak mampu kan nggak wajib kan gitu. Okay. Kewajiban yang mampu tadi itu sudah gugur sebenarnya. Tapi apakah boleh nggak kemudian Bang Ivan di Kalibata juga, terus di Potlot juga atau di tempat lain juga ya praktis tentu boleh-boleh saja gitu. Cuma yang kewajiban yang tadi itu kan sudah gugur bahwa Bang Ivan beserta keluarga, bahkan keluarga besar termasuk ibu yang satu rumah ya, misalnya ibu memang tinggal di rumah misalnya itu sudah. Tapi kalau pisah rumah berarti beda lagi gitu. Beda lagi. Itu secara ini. Ini mengalihkan ke topik yang berbeda. Nah, ibu kandung maksudnya. Oke. Tapi saya mau nanya Bang Ivan, kalau Idul Adha ngapain aja? Apa sih biasanya aktivitasnya? Kalau saya bakar sate. Bakar sate. Saya baru punya insya Allah nih bakal lanjut ke tahun ini. Di tahun kemarin saya pertama kalinya saya nyembelih
hewan. Baru pertama kali. Oke, baru Itu kan tahu butuh keahlian khusus. Iya. Memang, cuman enggak, ternyata bukan keahlian khusus, keberanian khusus. Keberanian khusus. karena soal ininya bisa aja sebenarnya gitu ya. Wah, berani Baik ya? kambing maupun sapi bisa. Enggak, cuman kambing aja. Jadi saya potong kurbannya saya sendiri. Oke. Mantap. Saya potong sendiri. Oke. Wah, bisa nggak ya? Bisa, kamu tinggal gini, caranya begini. Cuma berani apa enggak kan Iya, gitu bisa. ya. Coba pisaunya gua tajam nggak? Oh, oke. Kasihan kan kalau nggak tajam. Iya. Iya, betul. Itu syaratnya satu. Iya. Gua mungkin terlalu nafsu. Terus yang kedua agak kesleo dikit. Oh. Kesleo. Berarti butuh power juga. Power. Kasihan kalau nggak dia biar serat langsung kan. Wah. Belum pernah. Motong sendiri. Ya. Pak, saya ini takut darah, Pak. Oh, Saya juga. Tapi pas pembagian daging selalu nomor satu ya. Itu kalau itu takut nggak kebagian. Bukan takut darahnya ya. Tapi Bang Iwan bilang tadi takut juga. Saya takut darah. Hah? Saya kalau ngeliat orang ada darah atau Goyang Oke. langsung ya? goyang. Oh. Kadang-kadang saya kayak mau pingsan. Hah? Cuman Pas ini. pas ini nih enggak, saya niatnya udah lihat Oh, aja. Udah lihat alat. Ya, ya. Bisa. Seret enggak lama. Belajarnya kapan itu? Ya pada saat itu Id kapan? Tahun lalu. Tahun lalu. Oh. tahun lalu. Makanya Oh, sekarang saya mau coba lagi ya. saya mau coba lagi, mungkin saya mau punya pisau sendiri kayaknya. Wah. Oh, Itu keahlian khusus ya. Saya bilang pisaunya mesti segini, mesti yang buatan Jerman, harganya sekian, panjangnya segitu. Ini nggak boleh Jangan juga. lupa kalau dulu tahun 96 itu sebelum mau masuk Slang kan pernah digoda. Apa tuh? Kerja di Australia. Tukang potong daging di Australia. Oh, lumayan juga Besar, gajinya ya. besar. Iya. Apalagi daging halal kan. Oh, iya kan. Itu luar biasa Yang itu. dipotong dengan Iya. mengucapkan nama Allah kan? Iya. Masya Allah. Tapi setelah masuk slang itu jauh ketinggalan itu uangnya nih. Ya siapa tahu kan. Iya, iya, Ya, iya. sambil Slang kapan-kapan ke Australia. Nah, Iya, iya. pekerjaan apa namanya mulia ini Ya. ya kan berlangsung hampir tiap tahun di. Betul. Betul. Dulu kita bahkan pernah mengalami apa namanya jumlah daging yang berlebihan ya, Betul. terutama di Arab ya. Iya. Nah, sekarang mengantisipasi jumlah daging agar tepat sasaran sampai tujuan. ya. Rumah zakat sudah punya pola yang baru nggak, modern nggak? Ada apakah dikalengkan atau Ya. bagaimana? Oke. Nah, memang pertama kita itu pelopor kurban yang dikemas dalam dikalengkan. Ada ininya mana? Nah, ini nih, Bang Ferry. Kayak saya kan nggak terlalu cocok jadi bintang iklan. Enggak, udah ini ya. Beliau kalau megang keren. Ini di dalam. Ya. Jangan semuanya dikeluarkan. Nah, ini kita mau bikin sama Slang nih. Satu lagi ya. Lainnya. Ini. Nah, ini rencana kita sama Slang juga mau campaign nih. Oke. Jadi kita pertama itu tahun 2005. Rendah. Oke. Tahun 2005 kita bikin kemasan karena waktu itu memang terinspirasinya dari kejadian tsunami di Aceh. Oke. Tsunami di Aceh itu kan butuh makanan tuh buat warga tuh apa namanya pengungsi. Nah, kan kita tahu ya kondisi pengungsi itu ya mie lagi kan gitu ya. Apa makanan yang tersedia waktu itu. Nah, atas dasar itulah kemudian kita, waktu itu di tim Rumah Zakat berpikir harusnya kurban yang dipotong oleh masyarakat ini yang paling tahannya 3 hari atau ya 1 pekan lah paling lama di freezer paling lama kan paling lama gitu. Yang itu kemudian di perkotaan juga kondisinya biasanya berlebih-lebih kan gitu ya. Kalau saya ingat banget tuh di kampung saya di rumah dulu di Padang itu buat pekurban itu kan sebenarnya betul Rasulullah itu kan bilang 1/3 buat pekurban, 1/3 disalurkan, 1/3 itu disimpan. Simpan itu untuk menghadapi masa paceklik kalau Rasul dulu memerintahkan Fatimah menyimpan. Nah, yang 1/3 pekurban ini cenderung itu malah lebih 1/3. Kadang setengah dari daging itu buat
Wah, pekurban didahulukan, padahal pekurban setiap hari juga mengkonsumsi daging segala macam. Nah, itu waktu itu kita berpikir kenapa nggak kita kalengkan? Kita mintalah fatwa ke MUI waktu itu. Dan itu dibolehkan karena kan ada ya tadi Rasul membolehkan untuk menyimpan untuk menghadapi masa paceklik. Nah, kemudian waktu itu kita belum ketemu tuh yang pabrik di dalam negeri yang bisa. Itu kita kirim ke Australia dulu. Jadi potong di sini. Tukang daging. Iya. Ada yang nggak jadi ya. Nggak jadi. Kita potong di sini, dagingnya kita kirim ke Australia. Nah, biayanya kan jadi berlipat ganda. Cuma kan kita karena belum ketemu nih. Dampaknya cuman agak panjang. Cuma dampak panjang. Kelebihan Australia itu memang lebih lebih proper lah ya, lebih proper dan fasenya juga lebih panjang, 3 tahun. Bisa sampai 3 tahun. Bisa sampai 3 tahun. Nah, kan kirim ke sana daging, balik ke sini dalam bentuk kaleng. Nah, itu berlangsung lebih kurang 3 tahun sambil kita penjajakan pabrik-pabrik di Indonesia. Akhirnya 2007, 2008 kita ketemu ada pabrik di Probolinggo. Jadi di Indonesia itu sebenarnya ada pabrik pengalengan. Cuma rata-rata itu pabrik pengalengan ikan. Yang daging itu belum ada lah waktu itu. Waktu itu rata-rata daging itu ya dari luar negeri lah, Australia, Singapura dan seterusnya. Nah, akhirnya ketemu, kita dapat di Probolinggo. Barulah kita produksi jadi itu barang. Nah, tapi pertanyaan menarik tadi mau kerjasama dengan Slang. Untuk misi ini misi berkurban dengan lebih modern begini ya. Itu Slang menghimbau, jadi menginfluence lah. Karena saya kebayangkan gini sebelum Idul Adha akan ada konser memacu gitu ya untuk nanti ayo berkurban gitu ya. Berkurban dan di hari hanya bagi orang yang beramal paling bagus, paling banyak kurbannya akan menonton Ivanka matang kami ya. bonus. Tapi Pak Ferry, saya sekedar info. Ini saya berkurban dengan bentuk seperti ini, saya udah 15 tahun yang lalu. 15 tahun? Iya, saya 15 tahun yang lalu. Saya udah tahu waktu itu kan saya cari-cari kan. Saya mau kurban. Tapi ini kan sekarang udah zamannya internet kan. Gimana caranya saya mau cari kambing, tapi lewat internet aja deh. Pas lihat rumah zakat, kok ada ini nih. Daging tapi dikalengin. Dan sudah menggugurkan kewajiban saya untuk berkurban. Gitu kan saya, ini boleh juga nih. Saya juga baru tahu waktu kan sebelum ketemu beliau cerita. Saya udah kurban ke ini kata beliau udah beberapa tahun gitu kan. Saya yang sebagiannya dikurbanin, pokoknya sepertiga itu dikirim ke rumah dan sehingga saya bisa taruh atau saya bisa bagi-bagiin gitu. Tapi logo Slangnya baru sekarang belum. Logo Slangnya agak lama ya. Belum yang sekarang ya. Bukan album joget nih. Nanti kita sesuaikan. Jadi ini emang 15 tahun. Ini menarik. Maksudnya simpel banget kan. Buat orang yang berkurban, nggak usah. Nggak usah capek-capek keliling atau lihat kambingnya mau kayak gimana. Terima kayak begini. Terus hak kita yang sepertiga kita bisa terima. Kita mau makan sendiri boleh, kita disalurkan. Dan juga bagi orang yang menerima kan ini agak long lasting ya. Jadi orang dia masih tercukupi kebutuhannya di masa depan. Kalau model tradisional dia kan harus masak kan. Paling modelnya rendang lagi kan. Rendang pun juga berapa lama palingan. Betul. Kalau buat teman-teman yang biasa sering makan mie instan kan sekarang mie instannya udah pakai udah ada daging. Udah ada dagingnya gitu. Lebih sehat. Jadi kalau istri saya nonton dia akan bilang ke Bang Ivan, tunjuk tuh hostnya, dia tukang makan mie instan. Jadi mie instannya sekarang udah bisa pakai rendang. Sudah malam-malam pakai ini. Nah, saya lanjutin sedikit. Nah, jadi pasca kemudian kita kalengkan itu, kita memang kemudian setiap ada bencana besar itu termasuk kita gempa Padang 2009 itu kan pengungsi luar biasa tuh banyaknya kan. Nah, kita kirim itu
Kan orang biasanya kalau kejadian begitu kan bikin dapur umum tuh, bikin dapur umum. Nah kita tinggal supply aja ini ke dapur umum. Mana dapur umum kita tinggal supply, insya Allah gizinya lebih menarik. Tapi ini hanya berlangsung untuk menjelang kurban, setelah kurban. Iya. Atau ini tahunan, tidak hanya karena kurban, tetapi juga ada paket-paket kemanusiaan yang bentuknya kali. Memang kita memproduksinya memang di momen kurban. Karena kan begini, ini kan ada pabrikasi. Pabrikasi ini kan pasti memperhitungkan biaya segala macam. Nah, kita memasok dagingnya itu memang pas setelah dipotong kurban itu. Karena kalau secara reguler kan kalengnya lumayan harganya, kemudian proses produksinya juga lumayan harganya, makanya kita memang tidak, ya ini hanya kita sediakan ketika kurban saja. Tapi kita secara proses penyalurannya ini akan berlangsung sepanjang tahun. Nah, saya ingat gara-gara Bang Ivan tadi cerita soal Palestina, rumah sakit. Ini dikirim juga ke sana. Yes. Nah, ini yang terbaru, kita baru saja deal sama ekspedisinya, karena kan kalau sudah ke luar negeri kan hitungannya ekspor ya, dan itu butuh butuh proses yang cukup panjang. Cemburu juga saya sama Seleng di surga nanti ada nama Seleng. Cemburu dong. Nanti dibikin Ferry Amsari di sini. Pak Didi, aku penasaran. Siap. Ini udah bisa langsung dimakan? Ya. Ini tinggal buka, nanti bisa kita praktekkan lah ya. Udah ada bumbunya? Udah ada bumbunya. Jadi ini sudah praktis. Canggih. Jadi kalau kornet itu sama, kornet dan rendang itu tinggal ini langsung dibuka sama. Ya, cuma memang kalau sudah terbuka, baiknya memang kemudian langsung, disimpan di kulkas. Biar kalau nggak dihabiskan ya disimpan. Ya. Jadi ini menarik, langsung efektif, sehingga kejahatan makan mie instan malam hari. Tapi peran-peran dunia modern untuk membuat kita beramal makin baik itu juga makin bagus. Makin bagus. Betul. Nah, saya tambahin juga sedikit. Ini kan yang terupdate itu kan nggak apa-apa lah ya, nyerempet sedikit lah ya ke. Jadi kan kita itu bagian dari Satgas Pengentasan Stunting yang digagas sama Presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya sudah. Itu lewat BKKBN dulu. Jadi kepala BKKBN itu menjadi Satgas Pengentasan Stunting 2000 pasca Covid. Nah, kita dilibatkan tuh waktu itu. Nah, pas kita bawa ini, ya orang wah senang ini sekali, gitu. cocok ya. Iya, ini tuh. Nah, kita juga kemarin, tapi ini mudah-mudahan kayaknya Bang Ferry bisa menghubungkan gitu ya. Untuk MBG itu kita sangat mungkin untuk sangat potensial. Sangat potensial. Daripada diisi ulat kan. Aduh, gak. Padahal kita udah sepakat nggak bicara politik. Enggak, saya bicara politiknya untuk penyaluran ini maksudnya. Iya, bagus. Idenya menarik. Saya malah mengusulkan ya untuk daerah-daerah penting ya yang stuntingnya tinggi, yaitu yang begini-beginian diwujudkan segera dan itu jauh lebih bermanfaat. Kemarin kalau Bang Ivan ikuti beritanya, bahkan ada makanan yang basi menyebabkan keracunan. Kan tadi malam Presiden pidato juga, walaupun harus dilihat bahwa orang yang terdampak makanan itu basi itu hanya 0,1% dari seluruh program. Tapi setidak-tidaknya ini ada solusi nih. Supaya angka kena makanan basi itu bisa 0%. 0%. Bahkan tuh harusnya kampanye begini manfaatkan Seleng dong. Iya, betul. Caranya di mana-mana kan. Betul. Itu kalau menu MBG dipakai ini, menunya jadi mewah. Udah iklan nih. Gunakan ini. Ini untuk MBG ya. Betul. Ya bener nggak? Nggak perlu ribet juga. Iya, nggak ada dagingnya juga kok itu. Ada nggak ada daging? Nah, saya sambung lagi. Jadi kenapa kemudian kita ajak Seleng? Jadi menariknya memang ini dari Bang Ivan sendiri cerita.
jadi masa slang itu ternyata slankers lah ya kita nyebutinnya ya. Slankers itu kan harus diakui yang periode kita dulu lah ya. Yang hari ini mereka ya sudah punya kehidupan yang jauh lebih baik. Mungkin dulu susah makan, tapi waktu itu kan gitu. Tapi hari ini bahwa mereka punya bahkan ada yang direksi BUMN dan segala macam. Nah, itu salah satu yang bisa kita campaignkan slang mengkampanyekan, menginfluence. Nah, sasarannya adalah mereka. Penyalurannya bisa jadi buat slankers yang hari ini mungkin masih dalam hidup yang iya betul. Menarik betul ya, dari penggemar slang dulu yang slangean sekarang dia sudah jadi pejabat orang kaya baru yang kalau slang bilang ayo beramal. Itu dia tuh. Betul. Agak unik juga ya. Imajinasi kita slang di tahun kita waktu itu kan. Bro. Kalau sekarang ayo beramal. Kalau saya jadi teringat nih. Hebatnya slang itu tahu Bang Ferry apa? Jadi apapun konsernya, benderanya pasti slang. Iya di mana-mana. Kayaknya sampai hari ini enggak, Bang Ivan? Sampai siapapun konsernya, Dewa kah itu, Padi kah itu. Jangankan konser, Mas. Bola ada. Iya bola. Pernah waktu itu saya. Iya bendera. Orang naik haji bendera slang ya benar. Orang umroh bendera slang yang ini. Ada itu kejadian. Iya, saya kebayang nanti di bendera slang baru itu ada promo ayo berkorban. Jadi kan slang semakin berkembang, semakin dewasa, katakanlah semakin wise ya, faktor umur juga ya. Nah, sekarang gerakan-gerakan slang yang baru itu salah satunya ya misi-misi sosial. Slang jadi berubah ya, jadi lebih tertata, lebih ini. Betul. Nah, cuman ini kalau mau lepas dari ini, setelah orang yang dicintai banyak orang pergi gitu ya Bunda Ifat, Bunda Ifat ya. Slang tentu punya daya baru untuk misi agama ya, karena beliau kan dikenal sebagai orang baik, orang yang peduli ya, menyatukan teman-teman slang, bahkan ketika puncak terpuruk-puruknya slang beliau selalu hadir. Nah, itu menarik juga nggak kalau peran sosial beliau itu dalam nilai berbagi kemudian ditingkatkan oleh slang. Sebenarnya dengan kepergiannya beliau itu pada saat minggu lalu itu udah otomatis perannya beliau kita take over. Udah otomatis. Jadi apa-apa yang menjadi kepeduliannya dia itu pasti menjadi kepeduliannya kita dan kita akan terus lanjutin. Apalagi kita sedikit cerita tentang masa kita kena narkoba kan gitu kan. Bunda Ifat kan sedemikian pedulinya kan gimana kita bisa keluar gitu kan. Sampai akhirnya beliau bikin rumah rehab. Dan bisa merehab ratusan orang gratis gitu. Nah, slankers yang terlibat yang ini. Iya betul, dan ternyata toh sampai saat ini permasalahan itu belum selesai juga. Gitu. Makanya kita udah deh kita semuanya take over. Yang tadinya kayak dokter rumah rehab itu kontaknya sama Bunda, sekarang udah sama kita yang itu masih berlanjut terus sekarang. Masih berlanjut. Masih berlanjut. Ya, dan segala macam kegiatan-kegiatan yang punya manfaat lainnya juga kita terus lanjutkan juga. Mimpi Bunda Ifat akan berlanjut dan perjuangan slang untuk kemanusiaan juga terus berlanjut. Kalau bisa terus malah lebih berkembang lagi. Ini kerjasama dengan Rumah Zakat ini bukan hanya sekarang, akan terus berlanjut juga. Betul, ini kesempatan kita nih untuk kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Apalagi akan menjadi pihak ya dalam kasus Gaza. Saya ada satu lagi sambung tadi kan yang super kurban yang dikemas ini kan baru satu program. Nah, kita ada satu lagi program namanya untuk yang kurban. Namanya itu adalah Desaku Berkurban. Desaku Berkurban. Desaku Berkurban. Memang Desaku Berkurban ini sebenarnya konsepnya ya kurban di masyarakat pada umumnya. Hanya memang kita mencoba membagi ke pelosok. Nah, itu kita ketemu program ini ketemu. Jadi kita 2012 2013 kita pernah diajak ada namanya program Bakti Nusantara namanya.
Itu programnya kementerian, kalau sekarang tuh PMK, dulu itu apa sih kalau PMK ini apa Sosial, sih? dinas PMK, Kementerian Menko, Sosial ya. Menko, bukan Menko apa ya? Sekarang tuh Menko PMK namanya. Dulu Menko apa gitu ya? Pak Agung Laksono. Agung Laksono. Menko apa beliau itu dulu? Zaman SBY lah, zaman SBY dulu. Saya apalnya menteri kita waktu SD. Iya. Itu apa ya? Saya hafalnya yang itu pakai apa? Pita apa? Dasi kupu-kupu. Subroto. Lebih tua lagi. Subroto. Cuma satu dia doang pakai Ya kupu-kupu ya. Nah, itu kita kan ya ikut Bakti Nusantara itu jadi kapal menyasar ke bagian-bagian terluar Pulau Indonesia. Ini pasca Sipadan Ligitan. 3T ya. 3T. Ini pasca kejadian Sipadan Ligitan kan orang apa? HI dia. Kan itu memang apa kita seperti tidak menyentuh bagian-bagian terluar pulau-pulau kita. Nah, itu ada program itu, jadi relawan kita ikut, kita bawa ini. Nah, kita tuh ketemu ada daerah-daerah yang selama ini tuh mereka agak terlalu ini dengan memakan kornet. Apa ya, kan nggak semua orang bisa suka makan kornet, apalagi mungkin daerah-daerah pelosok gitu ya. Nah, ketemu kemudian kita dan itu pekurban di situ bisa dibilang nggak ada tuh, tapi Muslim. Nah itu kan kasihan kita kan bahwa tapi di sisi yang lain di daerah perkotaan itu banyak. Satu masjid itu bisa Melimpah. 15 sapi, 20 sapi gitu. Nah, kita tidak kemudian menghilangkan kebiasaan warga yang kemudian berkurban di masjid itu enggak. Cuma kita menggeser ya sekian persennya lah. Misal masjid itu ada 10 sapi. 1 atau 2 kita geser ke sana itu luar biasa tuh bagi Tidak mereka. merugikan juga. Tidak merugikan juga buat warga yang ini. Tetap bisa bikin sate kok sama warga gitu. Berapalah ininya. Nah, itu yang kemudian membuat kita ini kita harus ikut nih. Kita harus ikut, kita bikin program itu dengan harapan bahwa yang melimpah di perkotaan ini bisa sedikit-sedikit kita geser lah ke daerah-daerah itu. Nah, alhamdulillah karena kita punya program secara reguler Desa Berdaya namanya, yang lokasinya memang di lokasi pedesaan. Nah, kita pilihlah desa-desa yang selama ini tuh memang pekurbannya minim. Kalaupun ada misalnya 1, tapi kakaknya di situ bisa 1000. Ya paling segeram-segeram paling dapat itu ya. Harapannya kalau kita tambah 1 atau tambah 2 sapi kan lebih terasa kemanfaatannya buat mereka di sana. Nah, nama programnya adalah Desaku Berkurban. Desaku Berkurban. Ya, perlu saya kebayang tuh kalau Desaku Berkurban kerjasamanya kan sama Abdesi itu, Asosiasi Pemerintah Daerah Desa. Saya agak yakin hampir 99% itu slankers. Iya, usianya kan kebayang. Iya, kan yang kepala desa hari ini tuh slankers semua. Saya punya keyakinan itu. Pasti. Nah, Bang Ivan, Didi, kita bentar lagi akan bertemu Idul Adha. Apa sih harapan Bang Ivan Idul Adha ke depan ya, dalam semangat berbagi untuk Indonesia dengan kondisi begini dan bahkan kondisi global yang perlu rasa berbagi yang lebih tinggi. Apa sih harapan Bang? Ya paling kalau yang paling penting sih, karena kan kita juga punya teman-teman slankers juga kan, atau adik-adik kita, junior kita gitu. Kita pengen lebih banyak lagi sharing tentang manfaat dan hikmahnya dalam kita berkurban gitu. Maknanya kan ada maknanya, ada maknanya gitu. Betul. Bahwa berkurban itu, nah kan kurban kan sebenarnya korelasinya ke cinta. Kalau nggak ada kurban, kan nggak ada cinta. Kalau kita cinta, kita rela, kita harus berkurban. Gitu. Jadi filosofi gitu kan ya. Betul. Nah, itu kan kita melakukan ibadah kurban itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita
dengan nama Allah kan, Ya, dengan cinta, karena kan? cintanya kita kepada Allah, kita rela berbagi, berkurban, Ya. mengerjakan perintahnya nih, kewajiban untuk cinta kita juga kepada saudara-saudara kita yang nggak mampu juga kan, kita dalam rangka untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta. Itu sih yang benar-benar pengen kita share gitu. Menarik. Saya jadi ingat karena Al-Quran kan bilang bukan daging yang sampai, darah yang sampai, kulit yang sampai. Betul. Tapi yang sampai itu kan keimanan, cinta betul. kita kepada Cinta Allah. kita. Cinta berbagi. Di apa harapannya untuk Idul Adha? Aduh. Nah, jadi kan tadi ya, kalau kita memang melihat kondisi di lapangan hari ini, bahwa kemudian ada program yang kan ada kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, ini yang memang luar biasa terjadi. Tambah tadi kata Ferry, global yang tidak baik-baik saja hari ini, termasuk blackoutnya Eropa kemarin. Kemarin dahsyat tuh. Tiba-tiba lampu mati semua, tidak ada. Itu kan sesuatu yang pengingat lah buat kita bahwa ya dari apa yang kita usahakan mungkin kemudian menghasilkan. Ada yang orang-orang saudara-saudara kita sendiri yang mereka mungkin tidak merasakan kenikmatan yang mungkin kita sudah rasakan gitu. Yang mereka hari ini mungkin dalam keadaan susah. Kita ini fakta nih. Jadi ada nenek-nenek itu tiba-tiba datang ke kantor kita, Bang Ivan. Kantor kita di Bandung. Datang, dia bawa jadi dia bungkus pakai sapu tangan gitu ya. Dia buka, dia menyerahkan, saya berkurban katanya. Keren. Uang receh-receh. Keren. Receh-receh. Kita nggak tahu, kita juga nggak terlalu dalami dari mana beliau punya ini segala macam. Tapi niat beliau menyampaikan itu karena apa? Saya belum pernah berkurban. Ini saya kumpulkan sedikit demi sedikit dengan harapan apa? Bisa berkurban. Nah gitulah. Betul. Itu. Dan itu beliau datang, sampaikan, kita hitung, kita akadkan, kita ini. Nah, apalagi buat kita yang tadi yang kalau hadis Rasulullah menyampaikan begitu, wah itu keterlaluan sekali tuh kalau kita kemudian tidak seperti itu. Jadi berkurban itu bukan seberapa banyak hartamu, tapi tadi karena cinta kan, betul. Wah, luar biasa. Ini nggak ada yang nanya harapan saya nih. Gimana? Idul Kurban ini gimana Pak? Saya pikir dua poin dari dua narasumber kita ini menarik. Yang saya harapkan dua poin ini terus bersatu ya. Amin. Dalam kerjasama untuk berbagi, memperkuat. Tapi benar. Yang Ferry harapannya Idul Adha. Ya ini harapannya. Jangan gitu dong. Iya, saya sangat berharap kerja-kerja teman-teman ya, baik Slang dan Rumah Zakat betul-betul punya satu kesatuan yang bisa memberikan manfaat ke banyak orang, terutama menjelang Idul Adha yang akan datang. Ini kan hari raya kurban ya, hari raya yang jauh lebih besar daripada Idul Fitri. Ya. 3 hari kita bahkan 4 hari, hari H dan 3 hari hari tasriknya. Kita bahkan diminta di hari-hari itu memperhatikan keluarga-keluarga, tetangga-tetangga kita yang kemudian patut kita bantu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kerja Slang dan Rumah Zakat menemukan orang yang juga semangat untuk terus bekerja sama. Jadi tidak hanya Slang dan Rumah Zakat, tapi banyak orang akan ikut berperan. Ini akan berdampak. Ada lagi tutup satu lagi. Kok tahu ini mau ditutup? Udah kayak ujung-ujung. Sudah ada perintah. Ini satu lagi. Tadi saya belum jadi sempat cerita yang Bang Ivan. Jadi beliau ini punya rumah Quran, Bang Ferry.
Di Kalibata atau Iya. Ini lagi mau dikembangkan beliau di Kalibata. Ya. Rumah tahfiznya di Kalibata. Rumah tahfiznya di Kalibata. Kita lagi mengembangin ada tanah, kita lagi bangun pondok tahfiz di Purwakarta. Purwakarta. Nah, nanti kita juga akan terlibat, mudah-mudahan. Jadi saya mau bilang, beliau udah banyak nih. Ini rumah tahfiz. Saya mau kasih tahu Bang Ivan, Iya. yang saya tahu, Iya. kecil yang saya tahu. Nanti ketika di akhirat nanti, seorang Muslim itu punya hak untuk menyelamatkan saudaranya. Iya. Iya. Nah, tolong nanti saya ya. Kayaknya dengan amal-amal begini. Amin ya Allah. Jangan lupa, jangan Didi Sabir dipanggil. Siapa saudaramu? Ferry dulu. Begitu sebaliknya kalau ternyata Pak Ferry yang ada di situ, ternyata saya nggak ada di situ. Ampun. Ingat Amin, nama saya, Pak. Ya, amin. Ingat nama saya. Ini sebenarnya pola-pola sahabat dulu. Iya. Tolong nanti ingat saya. Iya. Iya, betul. Jadi saya tolong diingat juga. Saya akan ingat Bang Ivan. Didi Sabir pokoknya yang kedua. Mudah-mudahan ya Allah. Amin, amin, Terima amin. kasih. Siap. Ya, bapak-bapak, abang-abang. Terima kasih, Bang Ferry. Udah, Ferry. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.